سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sidang jemaah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih bisa berkumpul kembali untuk ngaji duduk di majelis ilmu, dan pembahasan kita masih di tafsir surah Al-Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita telah masuk di ayat ketiga, yaitu firman Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sering diterjemahkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan telah kita sebutkan bahwa terjemahan Ar-Rahman dengan maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang ini kurang tepat. Tetapi yang tepat apa? Enggak ada. Karena memang tidak ada bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisanya hanya dimaksudkan, ditafsirkan. Ar-Rahman Ar-Rahim sama, yaitu sama-sama zat yang memiliki rahmat. Cuma nanti yang berbeda adalah cakupan rahmat. Kalau Rahman, rahmat Allah yang diberikan kepada semua makhluknya. Kalau Rahim, yang diberikan kepada hanya yang Allah cintai saja. Rahman, rahmat Allah diberikan di dunia dan di kiamat. Kalau Rahim, rahmat Allah yang diberikan nanti di surga. Rahman berbicara tentang banyaknya nikmat, kuantitas kenikmatan. Sedangkan Rahim berbicara tentang kualitas kenikmatan. Nah, jadi nanti perbedaannya di situ. Sehingga nanti kalau terjemahnya yang pas apa, yang tidak ada. Sehingga mau dinamakan yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu pun tidak tepat. Sekarang kita masuk di ayat yang berikutnya, di ayat keempat. Allah Ta'ala berfirman, Maliki Yaumiddin. Allah Raja, pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu bacanya bisa macam-macam. Bisa dibaca mimnya panjang, Maliki Yaumiddin, jadi mimnya dipanjangkan, boleh. Atau bisa dipendekkan semua, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin mimnya pendek, itu juga boleh. Demikian juga boleh lamnya yang dipanjangkan, mimnya dipendekkan, Maliki Yaumiddin. Ada juga nanti bacaan orang seperti itu. Ada juga yang kafnya dipanjangkan, Maliki Yaumiddin. Jadi ada 4 cara bacanya, itu ada 4. Itu disebutkan sama Imam Mughazir. Cuma yang sering kalau kita baca, seringnya kita itu bacanya mimnya dipanjangkan, Maliki Yaumiddin. Nah itu yang sering di kita. Sehingga ya kalau kita bacanya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki Yaumiddin, mimnya dipanjangkan, Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan, kapan hari pembalasan itu? Hari pembalasan adalah hari setelah kematian. Hari setelah kematian. Sedangkan ketika kita masih hidup belum ada balasan. Ketika kita masih hidup sekarang ini yang ada cuma amal. Balasannya kapan? Belum ada. Tapi nanti kalau kita sudah mati yang ada cuma balasan. Amal gak ada lagi. Nah, jadi kalau sekarang itu masa kita untuk capek, masa kita untuk bekerja.
Kapan kita akan memetik hasil dari pekerjaan kita, jerih payah kita, amal soleh kita? Setelah kita mati, baru kita akan memetik. Sehingga kalau sekarang ketika kita masih hidup, adanya cuma amalan tanpa ada balasan. Sedangkan nanti kalau kita sudah mati, yang ada cuma balasan tanpa ada amalan. Amal sudah tertutup, amal sudah terputus. Oleh itu Rasul mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," kalau seseorang sudah meninggal, in qata amaluhu, semua amalnya terputus. Berarti selesai. Kita sholat sudah tidak bisa, kita puasa tidak bisa, selesai. Terus apa yang kita dapatkan setelah kita mati? Yang kita dapatkan adalah balasan, tapi belum sempurna. Kapan balasan yang paling sempurna? Nanti di surga atau di neraka, itu baru balasan sempurna. Sehingga sekarang ini ketika kita masih hidup, yang ada cuma berlelah letih. Semua kita berusaha sekuat tenaga, jangan mengharapkan pahala sekarang. Orang ketika ibadah kok mengharapkan pahalanya sekarang, jatuhnya riya. Jatuhnya riya, malah amalnya batal. Misalkan dia sholat, pengennya apa sholatnya? Niatnya, saya sholat supaya jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu kan balasan. Tidak boleh orang ibadah sekarang mengharapkan balasan sekarang. Kita sekarang ibadah, balasannya kapan? Nanti kalau kita sudah mati baru dibalas. Sehingga kalau kita ibadah sekarang kok niatnya supaya kaya, supaya sehat, supaya nikmat, nah itu malah nggak boleh. Itu malah amalnya batal. Tidak ada pahalanya nanti di hari kiamat. Kalau kita itu sekarang itu yang ada cuma ibadah. Terus sampai kapan? Sampai mati. Sampai selesai saya mati. Kalau sudah mati sudah nggak bisa kita ibadah. Yang ada cuma balasan dan balasan. Oleh itu Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Sehingga tugasnya kita itu sekarang apa? Ya ibadah sebanyak-banyaknya. Kita jangan mengharapkan pahala sekarang. Pahala itu nanti di hari kiamat atau setelah kita mati, itu baru kita mengharapkan pahala. Kalau sekarang jangan. Sekarang itu kita fokusnya perbanyak ibadah saja. Nah nanti ketika kita itu sudah perbanyak ibadah ya, kalau kita itu sudah banyak ibadah, capek, lelah, letih kita itu ibadah, setelah kita mati baru kita akan merasakan hasilnya. Kalau sekarang kita nggak tahu hasilnya, sehingga kita sekarang misalkan capek-capek sholat, puasa, hasilnya apa? Ya hasilnya nggak ada sekarang. Itu bukan sekarang kita menghasilkan. Kayak ibaratnya seorang petani kalau masih menggarap ladang, capek sekali. Baca ladang, kemudian nyiapkan biji, kemudian mulai ditanam, kemudian benih-benihnya mulai dirawat, kemudian nanti ditanam satu persatu, kemudian dirawat, disiram, kasih pupuk, capek sekali. Kalau orang bertanya misalkan, lah kapan hasilnya? Yuk jangan mengharapkan hasil sekarang, belum ada hasilnya, belum panen, belum waktunya untuk kita panen. Nanti akan ada masa panen, itu ada ketika sudah mulai biji padinya itu sudah mulai keluar, kemudian sudah mulai matang, kemudian sudah mulai turun ke bawah, disitulah kita akan panen. Sehingga kalau sekarang itu belum waktunya dipanen, maka kita sholat, puasa, baca Quran, ya kita nggak dapat apa-apa. Dan tidak boleh kita dapat sesuatu di dunia, nggak boleh. Kalau kita pengen sesuatu di dunia dari kenikmatan, malah jatuhnya riya ibadah kita. Sehingga memang capek. Sekarang itu kita capek ibadah mati-matian kita ini, dan belum melihat hasilnya. Hasilnya belum kita lihat. Sehingga kita ibadah capek-capek, mana hasilnya? Ya nggak ada hasilnya. Karena hasilnya bukan untuk sekarang, hasilnya itu untuk nanti kalau kita sudah mati, karena itu jadi bekal. Maka itu Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekallah kalian manusia. Karena kita akan berjalan, akan kita tinggalkan dunia ini. Lah kita nanti akan safar. Safarnya kita itu bukan pindah kota. Misalkan kita keluar kota dari Pekalongan menuju Semarang misalkan, bukan. Kalau Pekalongan Semarang bekalnya nggak terlalu banyak. Tapi nanti kita perjalanannya pindah alam.
dari kehidupan dunia masuk di alam barzah, alam kubur. Kita butuh bekal. Kapan kita siapkan bekal? Ya sekarang, ngomong kita masih hidup sekarang. Maka sampai kapan kita itu ibadah? Sampai mati. Sampai mati, jangan berhenti ibadah. Kalau orang mengatakan capek kalau seperti itu, kapan kita itu menikmati? Nikmatinya nanti kalau kita sudah mati, baru kita bisa menikmati hasil dari amal soleh kita. Oleh itu kita ibadahnya sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Ya, sampai datang kematian. Yakin itu maksudnya kematian. Nanti kalau kita melalaikan, misalkan kita di dunia pengen nikmat, kita di dunia pengen santai, pengen tenang, pengen tidak terikat dengan peraturan, ya, karena banyak orang yang pengennya seperti itu. Sekarang pengennya menikmati hidup. Bukan waktunya kita menikmati hidup sekarang ini, waktunya kita lelah letih untuk hidup. Nanti kalau dia itu nggak mau beramal soleh, ketika mau mati baru menyesal. Duh, kenapa saya dulu nggak ibadah? Baru datang menyesal. Maka supaya kita ketika mati gak menyesal, yuk sekarang kita banyak ibadah. Sekarang itu kita banyak ibadah. Nanti ketika kita mau mati, alhamdulillah saya sudah punya bekal banyak. Oleh itu ketika orang-orang mau mati, nanti mereka pada menyesal. Apa saja penyesalan mereka? Allah sebutkan banyak ayat di Al-Quran. Contohnya misalkan ketika ada orang mau mati, dia mengatakan kepada malaikat, kepada Allah Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, jika seandainya umur saya ditangguhkan sejenak, 5 menit, 10 menit lah, fa'as-sodaqoh, aku akan sodaqoh, wa aku minas sholihin, saya akan menjadi orang soleh. Tapi sudah terlambat. Kenapa? Karena kalau ajal sudah datang, selesai, tidak bisa diawalkan, tidak bisa dimundurkan. Demikian juga dalam ayat yang lain, ketika orang sudah melihat malaikat maut dengan matanya, dia mengatakan, qala rabbi rji'un, Tuhanku tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan, saya lupakan. Ada juga nanti ketika orang mau mati, dia mengatakan, lau anna li karratan fa akuna minal muslimin. Jika seandainya waktu bisa diputar lagi, kehidupan bisa diputar kembali, saya akan menjadi orang yang baik. Tapi apa? Kenapa? Kesempatan cuma sekali, nggak ada kesempatan yang kedua. Sehingga sekarang kita di dunia ini yang ada cuma amal-amal dan amal. Kita tidak usah mengharapkan balasan sekarang, karena sekarang bukan waktunya panen. Kapan kita akan panen? Kalau kita sudah mati. Nah itu ketika nanti kita sudah mati, kan nanti kita ketika masuk dalam kubur, alam barzah, awal kali kita masuk kan kita ditanya, ada namanya fitnah kubur, dan semua yang masuk dalam kubur mesti akan dites, tes masuk. Jadi rupanya nanti masuk dari dunia, kita nanti akan pindah alam ke alam kubur. Rupanya masuk dalam kubur ada tes ujian masuk. Ujian masuk itu ada yang mengetes dua malaikat, namanya Mungkar dan Nakir. Tes masuk, tesnya mudah sekali, gampang pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Mudah. Mungkin kita sudah hafal semua, tapi nanti yang menjawab bukan mulut kita, yang menjawab bukan lisan kita, yang menjawab adalah amal kita masing-masing. Hatta orang Arab lotok bahasa Arab belum tentu dia itu bisa menjawab. Hatta walaupun kita nggak tahu bahasa Arab sama sekali, kalau kita orang soleh kita kan bisa menjawab dengan mudah. Kalau kita sudah bisa menjawab man rabbuka, kita tegas karena amal soleh kita, bekal kita yang kita kumpulkan, akhirnya kita bisa tegas menjawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa man dinuka, apa agamamu? Din Islam. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad, Nabiku Muhammad. Setelah itu nanti ada pertanyaan keempat. Jadi kalau orang mukmin itu tanyanya 4 kali, ditanya 4 kali. Pertanyaan keempat, wa ma ilmuka bihi, kamu dari mana tahu kalau dia itu Muhammad? Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Maka nanti kita tegas mengatakan, qara'tu kitab Allah, karena saya dulu baca Quran ketika di dunia dan saya beriman dengan isinya, sehingga saya beriman sama Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah Ta'ala.
Akhirnya diluaskan kuburannya, dibikinkan rumahnya itu ada karpet, ada baju, ada sandal, lengkap, perabot rumah ada semua. Kemudian nanti kalau pintu rumah dibuka, lihatnya pemandangan surga, jendelanya dibuka, bau harumnya surga. Sampai akhirnya dia itu nikmat sekali di rumahnya lapang, banyak sekali kenikmatan. Kemudian kalau dia itu buka pintu, buka jendela, yang dia lihat cuma pemandangan surga. Setelah dia bersantai di dalam rumahnya, tiba-tiba datang tamu. Ada tamu yang datang ke rumah dia, mengetuk pintu, kemudian dibukakan. Tamu ini wajahnya indah sekali. Akhirnya tamunya masuk, dan tamunya nggak pergi-pergi, di situ terus nemeni orang itu. Jadi ini tamunya akan membersamai orang itu di rumah tersebut. Akhirnya orang yang punya rumah, si tuan rumah, tanya sama tamunya ini, kamu siapa? Kok wajah kamu indah sekali, sehingga saya kalau menatap kamu itu bahagia saya. Akhirnya tamunya ini mengatakan, ana amaluka soleh, saya adalah amal soleh yang kamu kerjakan di dunia, akan menjadi teman ketika di alam kuburnya. Sedangkan orang-orang ketika dites sama malaikat gagal, ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang itu mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ditanya lagi, wa ma dinuka, apa agamamu? La adri, saya nggak tahu. Nanti kalau ini nggak bisa jawab dua ini, selesai pertanyaan, nggak dilanjutkan. Jadi kalau orang kafir itu pertanyaan cuma dua. Kalau dua saja nggak bisa, maka pertanyaan ketiga nggak ditanyakan tentang siapa nabimu, karena mereka nggak akan bisa jawab. Akhirnya malaikat mungkar nakir bawa palu, pukulkan di kepala. Palu kepalanya saya pecah, kemudian orang ini teriak dengan keras sekali sampai semua suaranya didengar oleh semua makhluk, malaikat, binatang, semuanya mendengar, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar, manusia dan jin. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya manusia mendengar tangisan, teriakan orang ini saya manusia akan pingsan. Tapi kita tidak mendengar. Setelah itu Allah mengatakan, bikinkan rumah bagi hambaku ini dari neraka. Sehingga dibikinkan rumah neraka, dari bajunya dari neraka, karpetnya dari neraka, sandalnya dari neraka. Pintunya kalau dibuka, dia cuma melihat api neraka yang menyala-nyala. Jendelanya kalau dibuka, dia merasakan panasnya neraka. Ketika dia sudah di dalam rumahnya, tiba-tiba datang tamu yang sangat-sangat menyeramkan, sehingga kalau dia melihat wajah tamunya ketakutan. Akhirnya orang ini tanya sama tamunya, kamu siapa? Kok wajah kamu menyeramkan seperti ini? Maka wajah tamunya mengatakan, ana amalukal khabith, saya adalah dosa dan maksiat yang kamu kerjakan. Sehingga berarti kita sekarang ibadah, memang kita itu nggak dapat pahala sekarang. Kita berbuat dosa juga nggak mendapatkan azab di dunia, nggak ada pahala, nggak ada azab. Sehingga banyak juga orang-orang yang berbuat maksiat, yo nikmat-nikmat saja di dunia. Bahkan banyak orang semakin dia itu bermaksiat, rezekinya semakin lancar, umurnya yang nggak mati-mati, orang ini kan ini. Orangnya juga nggak sakit-sakit, nikmat sekali dia hidupnya ini. Sedangkan kita yang berusaha untuk beramal soleh, payah hidup kita ini. Sudah rezekinya payah, sakit-sakitan. Padahal kita berjuang menjadi orang bertakwa. Kenapa? Dunia tidak ada pahala dan tidak ada azab. Sehingga kita jangan mengharapkan pahala kalau kita itu beribadah di dunia. Tapi amal soleh yang kita kerjakan ini nanti akan membersamai kita di alam kubur kita. Nanti sampai akhirnya nanti kita di alam akhirat terus akan membela kita amal-amal kita ini. Nanti yang terbesar ketika kita masuk surga, baru terasa kenikmatan atau mahalnya amal soleh yang kita kerjakan selama ini. Kapan itu? Kalau kita di hari kiamat. Nah itu nanti amal yang kita kerjakan, mau amal soleh atau dosa dan maksiat, akan bersama kita di alam kubur kita. Nah itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, yatba'ul mayyit salas, ketika ada orang meninggal, mayat dibawa ke kuburan, yang akan mengikuti tiga.
Yang akan mengikuti mayit itu 3: keluarganya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalannya. Jadi ada 3 yang akan menyertai mayit sampai ke kuburan. Setelah itu Rasulullah mengatakan fayarju itsnan, yang 2 pulang, sedangkan yang 1 setia menemani orang itu. Siapa yang pulang? Yang pulang keluarganya, tetangganya, teman-temannya. Setelah dimakamkan jenazah, tutup dengan tanah, ya selesai, pulang semua. Hatta istrinya yang cinta sekali sama suaminya, ya tetap pulang juga. Nggak mungkin istrinya mau tidur di kuburan bersama suaminya kan, ya. Takut juga dia kan, mesti akan pulang. Sehingga hatta dia itu anak yang sangat cinta sama orang tuanya, bapaknya mati, kubur, ya pulang anaknya kan, nggak akan membosankan orang tuanya. Jadi keluarganya akan pulang. Yang kedua yang akan pulang, hartanya. Harta kita akan dipulangkan. Setelah dipulangkan, setelah itu dibagi-bagi sama ahli waris. Nah, terkadang mereka sudah nggak ingat kita lagi, keluarga kita. Jangan dikira anak-anak kita itu masih ingat kita terus nanti kalau kita sudah mati. Bahkan banyak juga orang mati hartanya rebutan ahli waris. Jadi mereka nanti sudah nggak kenal kita lagi ketika kita sudah meninggal dunia. Terus siapa yang setia membersamai kita? Ya amal kita. Amal kita, mau amal soleh atau amal dosa dan maksiat, itu yang terus membersamai kita. Oleh itu Bapak dan Ibu, Anda itu sekarang ketika ibadah, Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Quran, Anda tidak akan lihat pahala, nggak akan lihat pahala sama sekali. Tapi ingat, Allah tidak akan lupa, semuanya akan tercatat semua. Tapi Anda nggak akan melihat sekarang pahalanya itu berapa. Nah, itu namanya ujian. Jadi kita itu sedang diuji, kita itu disuruh ibadah. Allah nanti menjanjikan, Allah akan membalas. Tapi kapan dibalas? Dibalasnya kalau kita sudah mati. Nah, belum tentu kita sabar. Apalagi karakter manusia. Karakter manusia itu tergesa-gesa. Ajulah, manusia itu diciptakan dalam kondisi tergesa-gesa, pengen segera menikmati. Sehingga ketika sholat, puasa, kapan loh saya itu menikmati hasil dari puasa saya, hasil dari sholat? Nggak ada, kalau di dunia hasilnya nggak ada. Tapi nanti akan terasa hasilnya itu kalau kita sudah mati, akan terasa. Sehingga kita itu sekarang sedang diuji. Ujiannya apa? Allah memerintahkan kita untuk ibadah, dan Allah menjanjikan untuk memberikan pahala. Tapi nanti Allah akan memberikannya nanti kalau kita sudah mati. Kalau kita yakin dengan janji Allah Ta'ala, percaya dengan janji Allah, maka kita pilih saja beramal. Insya Allah Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Tapi bagi orang-orang yang dia itu nggak percaya sama Allah, ya malas-malasan dia ibadah. Kenapa? Karena kan buktinya mana gitu. Buktinya mana? Kecuali kalau sudah lihat buktinya, saya kerja di pabrik, sudah dapat gaji, semangat kita kerja karena sudah dapat hasilnya kan. Nah ini kita sudah ibadah, baru nanti akan dikasih pahalanya itu setelah mati. Ya, belum tentu kita itu sabar. Nah, akhirnya banyak orang gak sabar, banyak orang gak percaya, banyak orang gak semangat. Terkadang misalkan, ya saya contohkan misalkan, kita itu kan semua sudah paham lah keutamaan amal soleh. Sholat berjamaah pahalanya luar biasa. Demikian juga puasa, pahalanya luar biasa. Datang sholat Jumat di awal waktu, pahalanya luar biasa. Contohnya misalkan berkaitan dengan mendatangi sholat Jumat di awal waktu. Kan Rasulullah mengatakan siapa yang datang di hari Jumat di jam pertama. Jam pertama itu berarti masih pagi. Kalau jamnya itu seperti kita 1 jam, ya berarti jam 6 sampai jam 7. Datang sholat Jumat jam 6 sampai jam 7, maka dia seperti mendapatkan seekor onta. Nanti siapa yang datang di jam kedua, jam 7 sampai jam 8, dia seperti mendapatkan seekor sapi pahalanya. Siapa yang datang di jam ketiga, jam 8, jam 9, seperti mendapatkan seekor kambing. Jam 8 jam 9 seperti mendapatkan seekor kambing. Jam 9 jam 9 seperti mendapatkan seekor sapi pahalanya. Siapa yang datang di jam ketiga, jam 8 jam 9 seperti mendapatkan seekor kambing. Jam 8 jam 9 seperti mendapatkan seekor kambing.
Di jam keempat, ya, berarti jam 9 sampai jam 10 seperti seekor ayam. Ya. Jam 10 sampai jam 11 telur. Ya. Sampai dia itu datangnya pas imam sudah naik di atas mimbar, selesai jalan pahala. Itu apa yang itu? Kita sering mendengar hadis ini, tapi ya pertanyaan di sini, kenapa kok kita itu masih malas-malasan gitu? Asal-asal mau ke masjid itu, nantilah, ini sekarang adanya kan jam 12 kurang seperempat, masih jam 12, setengah 12, masih 15 menit santai lagi. Bukan berarti kita nggak tahu keutamaan, kita tahu sekali keutamanya, kenapa masih malas gitu? Karena kita belum pernah melihat pahalanya. Coba kalau seandainya kita dilihatkan pahalanya, misalkan ya, Masjid Agung, misalkan ada masjid agung, di depan masjid itu ada onta, ada sapi, ada kambing, ayam, telur. Siapa yang ke masjid jam 6 sampai jam 7 dapat seekor onta, jam 7 sampai jam 8 sapi, jam 8 sampai jam 9 kambing. Kita datangnya malam hari, sudah datang rebutan malam hari ini, sudah pantri masjid itu. Kenapa? Karena pahalanya bisa kelihatan gitu. Ya. Sekarang itu nggak kelihatan, sehingga kita itu kenapa rasa-rasa? Itulah kita sedang diuji sama Allah Ta'ala. Kita itu percaya nggak dengan janji Allah Ta'ala? Nah itu nanti orang-orang ketika masuk surga, yang dia ingat cuma janji Allah Ta'ala. Dari sekarang ini ya, ketika kita di dunia sampai kita nanti masuk surga, berapa triliun tahun lagi kan? Berapa triliun tahun lagi kan? Nanti ketika kaki kita melangkahkan ke masjid, ke surga, kaki kita masuk surga, yang kita ingat cuma hidayah. Maka kita mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Ini orang pertama kali yang diucapkan ketika awal masuk surga. Apa yang pertama kali orang ngomong diucapkan ketika awal masuk surga? Dia mengatakan di surat Az-Zumar di akhir-akhir itu, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah jujur akan janjinya dulu ketika saya dunia. Allah dulu menjanjikan siapa yang sholat, puasa, baca Quran, meninggalkan zina, khamar, ini katanya kita akan dikasih surga. Baru sekarang kita tidak mendapatkan, baru sekarang kita rasakan. Sehingga ketika dia masuk surga, yang dia ingat dengan janji Allah, alhamdulillah, di mana Allah jujur akan janjinya. Sekarang baru janji Allah diberikan kepada saya. Nah, bagi itu intinya, sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita itu di dunia yang ada cuma beramal. Silakan beramal sebanyak-banyaknya, yakin bahwa Allah tidak mungkin melalaikan amal kita, yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan pahala dari amal kita. Cuma jangan tergesa-gesa, jangan sekarang bukan waktunya untuk memetik hasil. Kapan kita akan memetik hasil dari amal kita? Kalau kita sudah meninggal dunia. Meninggal dunia baru kita itu akan merasakan keutamaan sholat kita, puasa kita, itu rasanya lezat sekali. Begitu Allah Ta'ala disini mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah dan pemilik hari pembalasan. Yaitu kapan kita akan dibalas? Ya nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Lah hari kiamat itu kalau kata para ulama, hari kiamat itu ada dua. Jadi kita itu nanti akan mendapatkan balasan dari amal kita kapan? Di hari kiamat. Nah, pertanyaan hari kiamat itu kapan sih? Hari kiamat itu ada dua. Hari kiamat itu ada dua, atau sebagian yang mengatakan tiga, ulama mengatakan tiga. Yang pertama namanya kiamat kecil, kemudian kiamat pertengahan, kalau tiga ya. Kemudian yang kedua kiamat besar. Jadi kiamat itu ada tiga, ada kiamat kecil, kiamat pertengahan, kiamat besar. Kiamat kecil itu apa? Kematian setiap individu. Man mata faqad qamat kiamat. Siapa yang meninggal, hari kiamat sudah tegak baginya.
Jadi setiap orang ketika mati berarti hari kiamat sudah tegak bagi orang itu. Tapi itu namanya kiamat kecil karena sifatnya personal per orang. Kemudian yang kedua, kiamat pertengahan. Apa itu kiamat pertengahan? Dihancurkannya sebuah negeri karena terjadi musibah. Contohnya misalkan saudara-saudara kita di Palestina yang dihabisi sama orang-orang Israel misalnya. Saudara kita di Palestina, mereka mendapatkan hari kiamat. Kiamatnya apa? Kiamat pertengahan. Karena negerinya hancur. Tetapi tidak sampai masuk ke dunia, yaitu cuma sebagian saja. Misalkan terjadi tsunami, terjadi gempa. Gimana yang merasakan bukan hanya sendiri, tapi banyak orang di sekitarnya. Itu namanya kiamat pertengahan. Itu juga nanti yang dimaksud oleh para ulama, yang dimaksudkan dalam hadis. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kiamat kapan terjadi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ketika amanah disia-siakan. Idza buyi'atil amanah fantadhir sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, tunggu hari kiamat terjadi. Makanya Rasul ditanya, Rasulullah, amanah disia-siakan itu maksudnya gimana? Maka Rasul mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli. Jika jabatan diberikan bukan kepada ahlinya, tapi jabatan diberikan kepada orang dalam. Seperti kita bagi-bagi jabatan, sehingga siapa yang menjadi tim sukses saya, ya semuanya saya kasih jabatan semua kan? Tapi orangnya bisa bekerja nggak? Belum tentu dia itu bisa bekerja di jabatan dia. Orang jadi komisaris misalkan kereta api misalkan, seorang kiai, seorang ulama, dia tahu apa kereta api kan ini? Karena kamu dulu itu tim sukses saya, apa sih jabatan kan ini? Ketika jabatan-jabatan dibagi-bagi bukan kepada orang ahlinya, hancur negerinya. Kehancuran negeri kayak di kita sama sekarang ini, di kita sekarang Indonesia ini, kita itu sebenarnya merasakan kiamat di Indonesia. Tapi kiamat hanya menimpa kita. Sudah ekonominya lesu, pajaknya tinggi, daya jualnya rendah, yang kita tinggal di Indonesia ini. Apalagi setiap orang lahir membawa utang sekarang itu, utangnya banyak sekali di Indonesia ini. Itu kiamat. Kenapa? Karena yang ngurusin negara bukan orang ahlinya. Kenapa seperti itu? Karena bagi-bagi jabatan. Itu hari kiamat, tapi hari kiamat pertengahan. Yang ketiga, hari kiamat yang besar. Kapan itu? Ketika ditiup sangkakala oleh para malaikat Israfil. Hancur alam semesta dihancurkan, bumi dihancurkan, langit dihancurkan. Nah, itu baru hari kiamat yang besar. Sehingga kita itu kalau sudah mati, masuk di alam barzakh, kita itu sudah merasakan hari kiamat. Tapi kiamat yang kecil. Di situ kita sudah mendapatkan pahala dari amal kita, tapi belum maksimal. Sehingga amal kita itu sudah bantu kita, tapi belum maksimal. Kapan maksimalnya? Nanti kalau kita itu di hari kiamat, amal-amal kita akan totalitas dengan kita. Jadi nanti amal-amal kita itu akan turun semua di alam kubur. Sholat kita bantu kita, puasa kita bantu kita. Ketika nanti kita dibangkitkan dari kuburan kita, Pak Rasul mengatakan, orang yang baca surat Al-Baqarah yang kita baca nanti akan diwujudkan dalam sosok seseorang yang muda, ganteng, indah sekali wajahnya. Kemudian orang itu ditaruh timbangan. Berarti menunjukkan apa? Amal kita itu akan datang bantu kita, jor-jor dan totalitas. Nanti jor-joran dan totalitas amal kita akan bantu ketika nyebrang jembatan. Jadi proses nanti di hari kiamat itu panjang prosesnya. Sampai kita nyebrang jembatan itu proses terakhir. Semua amal kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, semuanya turun dorong kita semua. Sampai mereka sudah nyerah, gak mampu lagi. Ketika sudah nyerah semua, nanti ada dua amal. Rasulullah menyebutkan ada dua amal yang paling kuat membantu kita menyeberang jembatan. Yang satu di samping kanan kita, yang satu samping kiri kita. Jadi amal itu dorong kita terus, yang lain sudah mundur semua, sudah gak mampu. Dua ini yang akan bantu kita. Apa itu dua itu? Yang pertama silaturahim, silaturahmi. Yang kedua amanah, jujur. Jadi dua amal ini, jujur sama silaturahim, luar biasa. Jujur-jujuran nanti bantu kita.
sampai nyerah semua, sampai sudah tidak mampu lagi. Yaitu silaturahim itu dorong kita sudah tidak mampu, jujur itu sudah nggak mampu mendorong kita, sampai akhirnya ketika sudah tidak ada yang dorong kita, jatuh kita, diseret nanti ke neraka jahanam. Terus siapa lagi yang kita harapkan? Amal kita sudah nggak bisa lagi bantu kita sama sekali, sudah selesai mereka, sudah maksimal lah mereka ini. Terus siapa lagi yang bantu kita? Terakhir yang bantu kita ya sudah kita, syafaat. Nah, itu yang mereka nanti akan bantu kita, syafaat. Maka ketika kita masih hidup, perbanyak teman-teman yang baik, cari teman-teman yang baik. Kenapa? Karena teman-teman yang baik ini merupakan ya harapan terakhir. Kalau qadarullah naudzubillah ya, kita itu gagal masuk surga, sampai akhirnya harus masuk ke neraka jahanam naudzubillah misalkan. Terus siapa yang akan menyelamatkan kita? Amal kita sudah nggak bisa bantu kita lagi. Maka yang bisa bantu kita ya saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah kalau bisa itu cari teman-teman yang baik. Kemana kita cari teman yang baik? Di tempat yang Allah cintai. Di mana itu? Masjid. Kalau teman kita orang pasar semua, syaitan semua gitu. Karena syaitan itu mereka berkumpulnya di pasar. Nah kalau kita temannya orang pasar semua, ya syaitan semua teman-teman kita ini kan. Nah, jadi jangan terlalu banyak punya teman orang pasar. Walaupun nikmat punya teman orang pasar itu enak gitu, jangan. Ya, temuannya orang pasar semua itu syaitan semua. Jadi karena tempat yang paling Allah benci di bumi itu pasar. Nah, disitulah syaitan itu sampai bertelur. Syaitan itu sampai bertelur saking lamanya syaitan di situ. Sampai syaitan itu punya bendera di situ, punya rumah di situ, punya telur-telur di situ, punya beranak pinak di pasar. Kalau kita itu teman-teman yang pasar, ya syaitan semua teman kita. Maka cari teman-teman yang baik. Kemana itu? Ke masjid. Nah kalau kita punya teman-teman yang baik di masjid, kalau qadarullah kita gagal, mereka nanti akan menjadi harapan terakhir. Sehingga intinya amal kita itu akan membantu kita semaksimal mungkin. Tapi terkadang kan teman amal kita itu sudah sedikit gak ikhlas lagi, sudah kita gak khusyuk lagi sholat kita, sehingga amal-amal kita gak ada yang diterima. Oleh itu intinya sudah semuanya dirahmati Allah. Sekarang itu yang ada cuma amal. Silakan kita beramal semampu kita. Sehingga memang dunia sekarang ya, kehidupan dunia bagi kita orang mukmin seperti di penjara. Nah, jadi kita itu sekarang hidupnya kayak di penjara, banyak peraturan, banyak larangan. Kita dioprak-oprak terus, sholat terus, azan terus jalan. Nah itulah kita kayak di penjara, peraturannya banyak. Jam sekian harus makan, jam sekian harus keluar, jam sekian harus ini, semua peraturan semua kita ini. Gak apa-apa, karena gak lama kita di dunia. Jangan sampai kita di dunia kayak di surga, pengennya santai, pongkong, ngobrol, ya pengennya yo main-main, gak pengen diatur, gak pengen dilarang. Kalau kita pengen seperti itu, setelah itu baru kita nanti neraka jahanam, penjara setelah itu. Nah itu nanti kita Muhammad SAW mengatakan dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya penjara dan surga itu maksudnya apa? Penjara itu terikat dengan peraturan. Coba kita hidup ya, peraturannya banyak sekali kita orang muslim. Sudah tidurnya enak-enak, datang azan subuh harus bangun, padahal nikmat sekali kita tidur. Ya kan? Kita lagi enak-enaknya bisnis, ada larangan riba nggak boleh. Tuh ini nggak jadi orang kaya, saya nggak jadi riba kan, ini nggak boleh kan. Ini lagi nggak boleh, ketika pengen pacaran datang lagi nggak boleh pacaran. Tuh yang lagi kita ini semuanya diatur. Orang muslim itu hidup seperti diatur semua kita ini. Makanan diatur, minuman diatur, kita itu diatur semua. Kita itu di penjara, ya apa-apa. Tapi setelah kita mati, kita akan masuk dalam surga. Sedangkan orang kafir, Rasulullah mengatakan dunia itu sijnul mu'min, penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Orang kafir surga bebas, mereka nggak ada peraturan. Makan apa saja boleh, apa saja nggak ada larangan.
Tetapi nanti kalau mereka meninggal, mereka nanti akan berjarah oleh para malaikat dengan azab. Sehingga memang kita itu sekarang ini bukan waktunya kita untuk bersantai. Kalau orang mau capek Ustaz, tapi kayak gitu, bukan hanya kita yang capek. Nabi Muhammad lebih capek daripada kita. Orang-orang yang hebat-hebat saja, nah para nabi dan Rasulullah-nya luar biasa, capek. Dan mereka itu sampai putus asa terkadang, sampai mereka itu bertanya kapan pertolongan Allah datang, karena nggak datang. Sampai Nabi Musa ini ya ceritanya. Jadi sampai Nabi Musa itu jengkel sama Nabi Adam. Setelah Nabi Musa menjalani kehidupan dunia, harus melawan Fir'aun. Fir'aun dikasih semua jabatan, harta, kekuasaan, semuanya di tangan Fir'aun. Nabi Musa nggak punya apa-apa. Beratlah kalau bersaing dengan Fir'aun, kan berat sekali Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pengen berjumpa sama Nabi Adam. Saya ingin bertemu sama Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam berbuat dosa, kita dikeluarkan dari surga, kita harus hidup di dunia dengan susah payah seperti ini. Coba Nabi Musa saja merasakan payahnya. Dan berat Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan sama Fir'aun, bengis, ngeri sekali. Fir'aun, bayi yang dilahirkan dibunuh semua sama Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berhadapan sama orang Bani Israel, orang Yahudi yang karakternya sombong dan congkak. Itu ngerinya itu Nabi Musa itu. Berat Nabi Musa. Nabi Musa dicaci maki sama umatnya sendiri. Maka ketika merasakan hidup payah ini, akhirnya Nabi Musa ingin berjumpa dengan Nabi Adam. Ketemu sama Nabi Adam. Ketemu ya. Akhirnya ketika berhadapan sama Nabi Adam, Nabi Musa mengatakan, "Wahai Adam, wahai bapakku, gara-gara kamu makan buah yang di pohon yang dilarang sama Allah di surga, kita semuanya merasakan akibatnya. Susah payah kita hidup di dunia." Oh ya, Nabi Musa loh ini. Sampai kayak gitu Nabi Musa. Berat loh, hidup di dunia nggak mudah. Akhirnya apa kata Nabi Adam? "Wahai Musa, apakah kamu mencela saya terhadap sesuatu yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi?" Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan bahwa saya nanti akan makan buah yang dilarang di surga. Itu sudah ada takdirnya, dan saya tidak bisa menghindar. Memang itu dosa saya, kesalahan saya. Nah itu ketika nanti di padang mahsyar, orang-orang datang ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam mengatakan, saya nggak mau, saya nggak berani ngomong sama Allah Ta'ala. Saya ingat cuma dosa saya dulu makan buah yang dilarang sama Allah Ta'ala. Nabi Adam dalam hadis yang lain mengatakan, wa ma akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum hadza. Tidaklah yang mengeluarkan kalian wahai anak-anakku dari surga kecuali dosa bapak kamu ini. Gara-gara saya berbuat dosa sampai akhirnya kalian merasakan akibatnya, harus tinggal di dunia yang melelahkan. Dulu istrinya Nabi Adam itu ya ketika masuk surga tidak payah. Di surga pengen apa saja datang, tidak usah mencari. Sehingga kalau orang di surga utufu hadani, Allah mengatakan buah-buah di surga itu dekat. Orang kalau di surga kerjanya ngobrol, nggak ada peraturan, sehingga nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada di surga. Semuanya boleh dinikmati. Ketika kita sedang ngobrol, ngerumpi, tiba-tiba kita pengen makan anggur, datang anggur sendiri dengan tangkainya, matangnya di pohon, tinggal kita petik. Nikmat, nggak usah mencari, gitu, nggak usah menanam, semuanya sudah ada. Bahkan ada riwayat orang ketika melihat burung, dia yaitu berangan-angan di kepalanya. Jika burung ini disembelih, digoreng sama nasi anget sambal pedas, wah ini hanya luar biasa ini. Tiba-tiba burungnya motong dirinya sendiri, dibakar dirinya sendiri, datang ke kita. Sehingga di surga itu nggak ada capeknya, bahkan di surga nggak ada orang tidur. Di surga itu makan minum, nggak tidur, nggak kencing, nggak PAB, nggak kentut. Di surga itu bersih. Sampai Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, orang kalau di surga itu tidur nggak? Rasulullah mengatakan tidur itu saudara kembarnya kematian. Sehingga di surga nggak ada orang tidur. Kenapa? Nggak capek. Kita kalau dipaksa tidur nggak capek, malah rasanya capek sekali. Tidurnya nggak enak. Kapan tidur itu menjadi enak? Kalau kita capek, bosan sekali tidur. Maka di surga nggak ada orang tidur karena nggak ada yang capek. Ketika Nabi Adam keluar dari surga turun ke bumi, wah ya Allah, kata Nabi Adam sama istrinya itu, pengen makan saja susah sekali, itu harus
dicari sampai akhirnya istrinya Nabi Adam setelah itu kan dihukum dengan darah haid. Sebelumnya di surga nggak ada namanya darah haid, bersih di surga. Saking capeknya mencari makanan, maka istrinya Nabi Adam itu kalau dapat makanan dibawa pulang disimpan. Itu biar besoknya itu kita punya simpanan makanan. Dulu makanan itu nggak ada yang membusuk, di bumi makanan nggak ada yang membusuk. Tapi karena Nabi Adam sama istrinya itu cari makanan jauh, setelah itu kalau sudah dapat bawa pulang ditumpuk di rumah supaya bisa untuk siapan sepekan, 2 pekan. Akhirnya Allah menciptakan bakteri. Sehingga makanan yang kita simpan busuk semua. Yang awalnya nggak ada bakteri, nggak ada yang membusuk. Makanan itu nggak ada yang membusuk di bumi dulu. Setelah itu menjadi membusuk karena tamak. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu menggambarkan bahwa dunia nggak ada yang kekal dan abadi. Kalau kita pengen sesuatu itu harus capek di dunia itu, seperti itu. Sampai sedih Nabi Adam, capek sekali memang. Dan itu Nabi Adam saya merasakan. Demikian juga pada Nabi dan Rasul. Apalagi kita itu, kalau kita mengeluh capek, lelah, letih dalam beribadah, Nabi dan Rasul juga seperti ini. Bukan hanya kita, tapi ibaratnya kayak kita itu petani, capek, lelah, letih, mengolah ladang, menanam, merawat biji, semuanya akan terbayar kalau kita sudah panen. Kita sudah panen padi, hasilnya melimpah, untungnya besar, capeknya kita selama ini nggak ada harganya. Yaitu capeknya itu nggak ada apa-apalah. Kenapa? Karena terbayar dengan hasil panen yang sangat melimpah. Demikian juga kita nanti seperti ini. Oleh itu intinya saya coba mari kita itu semangat ibadah sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk akhirat kita. Anda tidak usah mengharapkan pahala sekarang. Sekarang nggak ada pahala. Kapan kita akan mendapatkan pahala? Kalau kita sudah meninggal dunia baru terasa. Sehingga sekarang yang ada cuma amalan, tidak ada pahala, tidak ada hisab. Nanti setelah kita mati yang ada cuma hisab, tidak ada amalan lagi. Jadi kembali ya, dunia yang ada cuma amalan, tidak ada hisab. Di hari kiamat yang ada cuma hisab, tidak ada amalan. Sehingga kita sekarang itu bukan waktunya untuk menghisab amalan, kita itu waktunya untuk beramal sebanyak-banyaknya. Oleh itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau memberikan nasihat, adbarati dunia mudbiratan. Dunia berjalan semakin menjauhi kita. Kayak kita itu naik kereta ya, Bapak Ibu kalau naik kereta dari Pekalongan misalnya, kita itu naik kereta, Pekalongan itu dunia kita mau ke Jakarta, keretanya jalan, maka Pekalongan ini semakin jauh kita tinggalkan. Sehingga kalau umur kita bukan bertambah, umur kita semakin berkurang. Sehingga tidak ada 1000 ulang tahun itu nggak ada, karena umur kita nggak bertambah, semakin berkurang umur kita. Sehingga umur kita itu berkurang sampai habis ajal datang. Sehingga dunia berjalan semakin menjauhi kita, semakin 1 detik, 1 menit berjalan, dunia semakin jauh. Kayak kota Pekalongan yang kita tinggalkan kan kita naik kereta. Sedangkan akhirat, wa aqbalatil akhiratu muqbilatan, akhirat yang kita tuju Jakarta semakin dekat. Karena perjalanan kita itu kereta menuju ke sana. Sehingga apa? Ada dunia, ada akhirat. Setiap waktu berjalan, dunia semakin jauh dari kita, akhirat semakin dekat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, walikullin minhuma banun. Dunia dan akhirat ada anak-anak yang sedang bermain. Di dunia itu ada orang-orang yang bermain-main, di hari kiamat juga ada orang yang bermain-main. Setelah itu beliau mengatakan, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak yang bercanda, bersendau-gurau, bermain-main di hari kiamat. Jangan menjadi orang-orang yang bermain-main di dunia. Ada orang-orang yang kerjanya di dunia santai, bermain, bercanda, liburan, tidur, makan sepuasnya. Ada yang kerjanya seperti itu. Ada yang banyak peraturan, dia itu terikat dengan aturan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah kamu anak-anak yang bermain-main di surga, jangan di dunia.
Dunia bukan waktunya untuk bermain. Biarkan kita lelah letih di dunia, tapi nanti di hari kiamat kita akan bercanda, bersentuh guru, kita nanti akan bermain-main di hari kiamat, bukan di dunia. Setelah itu beliau mengatakan, terakhir beliau mengatakan, fal yauma amalun bila hisab. Sekarang di dunia ini yang ada cuma amalan, tidak ada hisab. Wa ghadan, dan besok kalau kita sudah mati, hisabun bila amal. Yang ada cuma hisab, tidak ada amalan yang bisa kita kerjakan. Semuanya akan dihisab. Walaupun kita minum satu teguk, makan satu biji nasi, semuanya akan ditanya sama Allah Ta'ala. Latus alunna yawma idin anin na'im. Kalian nanti di hari kiamat akan ditanya semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kalau itu intinya sudah jemaah yang dimiliki Allah Ta'ala, bahwa Allah itu memiliki hari pembalasan, tapi bukan sekarang. Allah memiliki hari pembalasan kapan itu? Nanti di hari kiamat. Sedangkan sekarang Allah memberikan kesempatan kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Nanti semua bekal kita akan kita bawa sampai di hari kiamat, baru dibalas sama Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat prosesnya panjang sekali. Nanti insya Allah akan kita ceritakan proses ringkas bagaimana sih di hari kiamat sampai surga dan neraka itu prosesnya seperti apa. Nanti insya Allah akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya nanti masih di ayat ini, Maliki Yaumiddin, tetapi nanti kita akan sebutkan proses perjalanan sampai surga dan neraka. Itu prosesnya seperti apa? Sungguh banyak prosesnya, panjang sekali, dan banyak sekali fase-fase yang harus kita lewati ya, belum tentu kita selamat. Makanya ketika prosesnya panjang dan melelahkan, perbanyak bekal. Mumpung kita masih hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk beramal soleh, maka perbanyak amal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita dalam hidup di dunia. Allah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk akhirat kita. Sampai di sini bahasa kita mudah-mudahan bisa difahami, bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.